Amerika, itulah Pak Henry Tarigan, itu asli saya ditelepon. Kalau mau datang ke sini silakan kami siapkan rumah tempat, tapi bukan dia yang nelpon, anggotanya ada ya, nama saya lupa namanya, nomornya saya juga lupa ya. Nah, yang kemudian yang kedua kubu daripada Eropa yakni Jerman Belanda, itulah Ibu siapa namanya itu yang kemarin ada di Metatron yang digelari, maaf ini ya dibilang dia apa namanya Ibu itu Mantu, Ibu mucikari. Mantu, Ibu Bukan, Mantu. bukan Ibu Mantu itu Muslim. Bukan, bukan. Ah, ini si apa Burman Ulang itu kok salah kemarin ya. Burman Ulang atau Bulu apa itu yang sama dengan Agatha itu nah kan nggak tahu kalian ya ribut mereka akhirnya. Kan itu heboh juga itu. Lihat di Al Ayubi Channel. Jadi mereka itu ribut dan ibu itu akhirnya muncul ke permukaan. Beliaulah dulu juga menawari saya untuk ke Jerman atau ke Belanda. Dan beliaulah yang menggolkan si Agatha sama si siapa namanya lagi si botak itu botak Tron, si Metatron, Edwin, ya Edwin Metatron. ke Belanda. Edwin. Ya, si Agatha ke Malaysia dulu waktu itu ya. Dan kemungkinan si Agatha masih di Malaysia. Ya itu tambahannya, silakan. Ya, saya tambah sedikit. Jadi apa yang diutarakan oleh Bang Rudi tadi benar. Saya dulu ditawari oleh Bang dari Paul Zhang. Itu 1 bulan Paul Zhang sebelum berangkat ke Jerman. Dia datang khusus menemui saya, kemudian Paul Zhang itu meminta ingin dipertemukan dengan teman-teman AWF karena di Surabaya kan sudah ada AWF waktu itu. Paul Zhang sudah cerita ke saya, sudah menemui Ustadz Moko Ginta, sudah menemui Yudi Mulyana, kemudian ke Surabaya menemui saya, kemudian dia ingin bertemu dengan si Ali Makhrus yang hujater itu dulu itu. Nah, saya waktu itu dihadapkan, itu pertemuan ketiga ya, kita udah beberapa kali bertemu. Yang pertemuan ketiga itu di sebuah rumah makan, saya diundang sendiri, Pak Edi datang ke sini ya. Ternyata di sana sudah kumpul 4 orang dan dengan 5 orang, satu dengan Paul Zhang. 1 orang berwajah Jerman, bisa berbahasa Indonesia. Langsung Paul Zhang mengenalkan mereka, beliau berkata, Pak Edi sekarang di yayasan mana? Saya di AWF waktu itu, belum mendirikan YPM atau HIT ya. Oh, di yayasan ya. Digaji berapa katanya? Saya di yayasan tuh nggak ada yang gaji, lillahi ta'ala. Kadang kita sering urunan karena yayasan kan nggak ada dananya waktu itu. Nah, termasuk di YPM atau HIT ini pun teman-teman di yayasan tuh nggak ada yang digaji. Semua lillahi ta'ala untuk dakwah. Untuk kalau ada pun sumbangan itu kita arahkan ke pembangunan masjid dan pondok ya. Kita punya pondok di Wonosalam, kita sudah beli tanah di sana sekitar 3 hektar. Masjidnya sudah jadi. Tinggal pondok pesantrennya yang belum karena keuangannya masih seret. Kita gabung kan dengan Pak Dondi ya. Pak Dondi juga satu yayasan dengan kami. Nah, saya lanjutkan. Paul Zhang tanya, kamu kalau di yayasan seperti itu nggak dapat gaji ngapain di situ? Nggak dapat duit katanya. Ikut saya saja. Istri anakmu kalau perlu diajak katanya. Terus di sana ngapain? Ya masuk Kristen lagi. Tak baptis dulu kamu katanya. Wah enggak salah. Meskipun saya akhirnya pulang disangoni, dikasih amplop waktu itu, tapi saya tidak mau. Ternyata yang kena jaring itu kan 2 orang waktu itu, yaitu Bapak Yudi Mulyana yang dari Depak gitu. Padahal Bapak Rudi Mulyana itu dulunya Kristen, masuk Islam, kemudian diterima bekerja di Depak. Kalau tidak salah itu humas Islam waktu itu. Kemudian yang kena yang nomor 2 adalah si Ali Makhrus. 2 orang itu dibaptis. Video baptisnya dikirim ke saya sama Paul Zhang. Nih, ternyata 2 orang ini udah kena. Ya, mereka rata-rata kan duit ya. Karena waktu itu Bapak Yudi Mulyana udah sakit, sering cuci darah. Bahkan yayasan kami pun sering membantu Bapak Yudi Mulyana soal keuangan. Kemudian Ali Makhrus apalagi, Ali Makhrus itu kita sudah sewakan rumah, kita kontrakkan selama 5 tahun. Bahkan Pak Ali Makhrus itu sudah kita kasih dana untuk membuka toko ya. Kenapa? Karena Pak Ali Makhrus kan sudah tidak bekerja. Dulu di zamannya dia masih pendeta, dia dapat duit, dapat sembako dari gereja. Setelah dia mualaf, tidak ada pemasukan, nggak bekerja, kita kasih dana. Nah, tapi lama-lama kan kita nggak bisa menyokong dana tiap hari ya, tiap bulan dan sebagainya. Karena yayasan kami juga yayasan kecil, keuangan juga nggak seberapa besar. Akhirnya kemasukan dari Paul Zhang.
Paul Zhang ngasih ya iming-iming lah pasti. Akhirnya si Ali Makhrus dilarikan ke Bali waktu itu. Kemungkinan dia akan diterbangkan karena waktu itu dari teman-teman yayasan ini sudah mencari setelah beredarnya video Ali Makhrus dibaptis, itu teman-teman yayasan sudah pada mencari di mana ini keberadaan Ali Makhrus. Kita cari di rumahnya udah nggak ada, sudah kosong. Ternyata dia sudah ke Bali. Kemungkinan dia itu sudah persiapan mau berangkat. Nah, ternyata di Bali sakit kan, akhirnya meninggal. Itu yang ada video melet itu. Gitu. Soal Edis itu Bang Rudi pasti tahu itu. Di zaman kita dulu Edis itu kan jadi mainan itu. Nggak jelas, denomnya juga nggak jelas, gerejanya nggak jelas, aliran dia apa juga nggak jelas. Kemana-mana masuk keluar masjid, bahkan dia sok-sok jadi Yahudi, rambutnya dipanjangkan. Itulah sebabnya kalau sekarang Edis itu punya paham mengaku bahwa Yesus punya Tuhan, karena dia memang pandangannya seperti itu. Mengaku bahwa yang disalib itu karya iblis, kemudian mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang pandangannya dia seperti itu, terpapar orang-orang Yahudi, terpapar orang-orang seperti model-model saksi Yehova. Jadi di hatinya itu tidak yakin Yesus itu Tuhan. Dari situ kita sudah melihat gitu loh. Orang ini nggak yakin Yesus itu Tuhan. Dia pasti bertahan bahwa Yesus itu punya Tuhan karena dulu dia sudah belajar soal Yahudi. Kemudian dia juga belajar soal Islam. Dia membaca Al-Quran dan sebagainya. Makanya sekarang dia paham itu hadis-hadis. Tapi hadis-hadis yang diambil ya zamannya kita itu VV, itu Ladi, FFI ya, Alisina itu ya. Model-model seperti itu, Christian Prince. Diulang-ulang dan itu dianggap orang Kristen, wah ini hebat ini, bisa menelanjangi orang Islam. Ini gini ya, orang Islam itu tidak semua paham hadis. Kita terus terang saja, kalau bukan orang pondok pesantren, apalagi Islam-Islam yang biasa-biasa, kemudian ketemu dengan Edis, ditanyakan soal hadis-hadis semacam itu, saya yakin mereka juga nggak akan bisa jawab. Mereka pasti, wah ini hadis, pasti benar. Padahal kita tahu ya, hadis itu kan ada macamnya, itu ada hadis palsu, ada hadis produk Sunni, ada hadis produknya Syiah, ada ribuan bahkan ada ratusan ribu hadis palsu itu yang dibakar itu ada. Tetapi model-model seperti itu kalau ditanyakan orang Islam pasti kelabakan dia, apalagi yang dicari Edis itu kan orang-orang yang nggak ngerti-ngerti itu, kemudian diposting seakan-akan dia menjadi pahlawan, dipuja-puja orang Kristen, wah ini hebat. Padahal itu dulu kita tertawakan di zaman kita dengan Pak Rudianus itu. Gitu ya. Iya, ini Ya, benar. debat tercupu dia itu. Jadi kebanggaan sekarang. Sebentar aku apa dulu iklan dulu. Teman-teman yang di bawah tolong tetep layar ya, karena di sini ada narasumbernya sang debater atau kita kenal Wak Labu. Ini banyak musuhnya lagi di bawah ini. Tolong bantu ya. Jangan kasih ya, tolong bantu tetepnya lebih kencang lagi ya. Silakan Bang Rudi. Ya. Jadi begini. Edis itu waktu di Indonesia dia kan berusaha untuk membicarakan kekristenan nggak laku. Dia mulai membicarakan Islam juga nggak laku. Saya ingat sekali itu nggak laku. Baru dia mulai mengusik Katolik tahun 2021 dan 2023. Di situ dia mulai laku. Lucu ya, dia mengusik Katolik baru laku dan mulai heboh tahun 2023 di mana waktu itu BSS Umdin kenal itu Bob Samtir Simbolon nggak setuju dengan apa yang dilakukan Edis. Kemudian dia mengejar si Edis ketakutan lari dia pertama kali ke Singapura. Nah, itulah pertama kali karirnya ya. Kemudian dari Singapura dia waktu itu sudah mulai berani menghujat Islam itu dengan lebih vulgar daripada waktu di Indonesia. Nah, kemudian dapatlah dia link sama Sob Katul Bekatul Mentul dan mulai dia berhubungan dengan Pak Henry Tarigan ya. Dan mulailah dia di setting untuk lari ke sana. Saya tahu itu semua jalurnya. Dan akhirnya sampailah dia ke Los Angeles. Los Angeles itu adalah tempatnya daripada Pak Henry Tarigan. Jadi bukan kebetulan dia ke sana. Dia nggak ada yang ditujunya selain daripada itu. Nah, kemudian sesampai di sana, saya ingat sekali waktu saya ditelepon
daripada tim Henry Tarigan begini. Kamu bisa datang ke sini, tapi satu kerjamu. Kerjanya itu apa? Dia bilang sih berapologet, tapi yang saya lihat menghujat. Ya, kamu harus menyerang Islam katanya. Saya bilang, kalau menyerang Islam itu bukan berapologet. Apologet itu artinya mempertahankan iman. Saya bilang ya. Makanya saya selalu mengandung konsep berani bertanya, berani ditanya. Jadi nggak cocok sama saya tawaran mereka, jadi saya nggak mau ke sana. Kalau Edis cocok. Nah ini dia. Berangkatlah dia ke sana dan sesampainya di sana dia langsung tancap gas nonstop sampai hari ini menghujat terus. Nah di situ saya berpikir ya, dia ini penghujat bukan apologet, tapi lucunya oten-oten itu maaf dulu ya. Mereka sebenarnya ingin dulu mereka ini puas kalau si Zuma, si Rifa sama si Nora ditangkap. Waktu itu saya menentang itu. Tapi saya mau dilaporkan. Ngeri loh, saya ini lucu. Nah, bahkan Ratu Ento waktu itu saya tentang juga, janganlah sampai ditangkap. Karena bagi saya, tidak ada orang yang ditangkap karena menghujat Yesus gitu loh. Tapi saya mau dipenjarakan waktu itu ya. Akhirnya saya minta maaf, oke lah, sudahlah. Saya minta maaf, kan begitu ya sama pengacara itu ya. Nah, sekarang orang-orang oten-oten ini tidak bisa melampiaskan amarahnya. Datanglah Edis sebagai pahlawan karena waktu itu trio Zuma, Rifa dan Nora nggak bisa ditangkap. Mereka kan sudah kecewa sampai sekarang ini. Dalam artian sudah yang dulu bersorak-sorak itu nggak ada yang nggak bisa. Udah macet gitu ya. Muncullah si Edis di saat yang tepat. Nah, dia mulai menyerang Islam dengan gayanya yang slow begitu ya. Jadi orang pikir, oh iya begini. Nah, sialnya loh. Saya dari dulu selalu mengatakan, untuk muslim-muslim yang awam, janganlah kalian tonton Edis, jangan naik ke sana. Karena hati kalian akan sakit, saya bilang kan. Dan benar. Tadi juga Mas Jul masuk saya 10 menit live langsung di-report beramai-ramai oleh herdernya Edis. Saya kena apa namanya itu di blok akun yang satu lagi ya. Mas Jul sampai bilang begini. Ini untuk apa ya katanya orang-orang muslim yang awam. Kalian yang memberi panggung sama si Edis. Kalian yang memberi makan Edis. Benar. Kalau nggak ada muslim naik ke situ, nggak akan laku dia. Nggak akan ada yang berdonasi. Nggak ada ngasih koin. Dia akan mati sendiri. Permasalahannya kan kayak kata Mas Zul. Kalian yang membuat itu dia mengasih panggung, mengasih jalan untuk cari uang, mengasih jalan untuk dia dapat donasi sehingga dia bisa bertahan. Dan mulailah dia seperti apa ya, merasa lebih pintar dari orang Islam sendiri. Saya saja tak pernah saya bilang, oh saya paham. Dia kan kayak paham bahasa Arab. Kan saya tidak pernah bilang itu paham ya. Makanya saya nggak berani saya bilang. Saya hanya bahasa Indonesianya aja kalau berdebat. Ya, jadi inilah. Satu lagi ya ini sekalian bisa balik kamera ini. Kubalikkan dulu kameraku ya. Kawan-kawan bantulah. Saya mau nantang si Edis di Indonesia ya. Biarlah kami 1 lawan 1 dilaporkannya saya ke polisi tentang BR itu. Saya akan hadapi dia ya. Bagaimana balikkan kamera? Bisa ini enggak? Tunggu. Balik kamera ini nih bisa sabar. Begini. Jadi kalau kalian mau beramai-ramai melaporkan series gampang. Di sini cari namanya ICE, ICE.gov. Itu aja cari. Gov itu government ya. Ini ada USA Immigration and Customs Enforcement. Di sini ada namanya alamat emailnya Los Angeles ini ya. Kirim aja surat ke sini atau telepon ke sini ya. Call hubungi sini nih. Nampak nggak ya mana nih? Ini di atas sini ya. Nah, atau kalian ambil di sini. Setelah itu kirim ke Amerika itu pesannya sederhana aja. Bahwa yang bernama Edi Sidabutar dia menggunakan visa kerja memungut donasi ini zile. Masukkan aja nomor ZLE-nya ini kalau dia live kan ada ini kan 7143 258601. Masukkan aja ini, bilang dia memungut donasi melalui ini dan juga Bank BRI-nya masukkan. Ya. Mudah-mudahan dia bisa dideportasi karena memang ada yang sudah berhasil seperti itu. Saya dikasih tahu kawan untuk orang Filipina. Ada yang berhasil dimasukkan seperti itu ya. Jadi di Amerika itu tidak bisa seorang pekerja itu memungut donasi atau menggalang donasi. Gimana?
Nah, nomor ZLE-nya itu aja dimasukkan, maka itu akan dilacak oleh pemerintah Amerika. Nah itu. Jadi saya berharap misalnya, tapi nanti ada dua jenis ya, dia dikirim ke negara lain atau dipulangkan ke Indonesia. Lanjut, silakan yang lain. Jadi ini yang di bawah ya, ini terutama nih yang nyerang-nyerang Bang Rudi Yohanes ya, kita ini orang-orang lama ya. Bang Rudi, Bang Edi Prayitno, Michan itu orang-orang lama dari mulai zamannya Facebook. Kita debat dari mulai goyang jempol. Jadi kita tahu banget si Edis itu kayak apa. Kalian kan baru tahu Edis nongol di sini dengan hujatan apa? Hayalan saja begitu kan, hayalan saja. Kalian kan baru tahu itu. Kalian tidak tahu bagaimana ya, mohon maaf ya, bagaimana Edis itu dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia kadang-kadang masuk di masjid pakai baju koko, kadang-kadang jadi Yahudi, rambutnya dikepang-kepang. Kalian nggak tahu bahwa Edis itu ya pernah kebanting balok sampai koma. Jangan-jangan ini ada yang salah gitu loh dengan saraf pusatnya. Dan kalian bangga. Yang kita tahu Edis itu adalah seorang yang, ya kalau Umi bilang kurang sesendok, menjadi kebanggaan kalian. Edis number one. Apa ilmunya dari Edis coba? Ya, pada saat dia mengatakan bahwa saya adalah ahlul Al-Quran, saya bisa menghafal Al-Quran, hatam Al-Quran dalam jangka waktu 8 bulan. Baru ditunjukin sama Ustadz Yusuf baca ini. Saya nggak perlu baca Al-Quran, tapi saya sudah jadi pakar Al-Quran. Coba bayangkan. Orang kayak begitu apa? Dibilang terbaik oleh kalian. Kalau kalian mengatakan Edis terbaik, bagaimana dengan kalian? Mohon maaf. Bagaimana dengan kalian kalau Edis saja kalian katakan terbaik? Si penghujat Edis atau yang tidak ada ilmunya ini, yang hanya bisa muter-muter, ya, yang hanya bisa jungkir balikan kitab orang kayak begitu, dibilang ini yang terbaik. Bagaimana dengan kalian? Dibilang Edis katanya banyak memurtadkan. Tunjukkan satu orang saja. Siapa yang dimurtadkan Edis? Tunjukkan. Katanya banyak memurtadkan. Tunjukkan satu orang saja kalau kalian bilang banyak. Silakan yang lain teman-teman. Satu lagi Umi Dini sebentar. Coba kalian perhatikan, pernah nggak Edis itu berdiskusi pakai moderator? Dia nggak akan berani. Kenapa nggak akan berani? Karena dia kan tidak pernah fokus pada satu permasalahan. Setiap ditanya tentang Bible, entah apa-apa jawabnya. Yang kedua pasti lari, kalau nggak ke hadis, lari ke Al-Quran. Dia memang penyetingnya seperti itu. Belum pernah saya lihat dia berdiskusi ada moderator. Biasanya kalau dibuat moderator lari dia. Itu sudah saya lihat baik di tempat bom-bom orang Kristen maupun di tempat kawan-kawan Muslim. Pasti lari. Ini keunikan dia itu. Jadi kata Umi Dini pernah kena ketimpa balok. Saya yakin itu. 2 kali dia kuliah, 2 kali di DO. Makanya dia tidak tahu malu ketika dia bilang gini kepada halayak ramai. Pra-peradilan itu kan surat menyurat kepada hakim katanya. Ya kita menyuriti hakim, kenapa dia ditangkap? Ketawa kami. Dia nggak ngerti bahwa pra-peradilan itu yang kita pra-peradilkan, kita lawan itu polisi. Ini masa surat menyurat kepada hakim, tapi memang dia muka tembok, makanya dia pakai kacamata untuk melegalkan muka temboknya. Iya, menutupi. Kalau dibuka matanya itu, pasti kelihatan kali dia ya, kacau lah gitu ya. Nah, jadi itulah yang saya memang salut sama dia itu, sudah on PD, itu aja yang saya salut. Terima kasih. Iya. Jadi kita tunggu aja Mas Rudi itu katanya mau bangun rumah apologet di Amerika ya. Kenapa? Karena tidak sembarangan lah orang bisa, warga negara asing bisa membeli properti di Amerika ya. Sedangkan di Indonesia sendiri kalau ada orang asing tiba-tiba masuk ke sini, tiba-tiba beli rumah pakai nama dia, pasti itu nggak bisa. Kecuali si Edis itu nanti diperalat oleh orang-orang yang sudah tinggal di Amerika sana, dipakai untuk cari dana, dipakai untuk bangun rumah. Setelah jadi kan pakai nama mereka itu yang warga negara Amerika. Edis ini diumpankan biar ditangkap, udah habis, hartanya dimiliki oleh orang-orang di belakang mereka itu. Edis ini orang goblok, gak ngerti diperalat dia gitu loh. Oh, satu lagi Pak. Bahwa sekarang Edis itu kan duetnya dengan Udin Caikiti. Saya heran lihat Udin Caikiti ini gayanya sok flamboyan, rupanya dia penzina juga itu ya. Ada foto-fotonya itu, saya
saya dapat cerita itu memang sangat mengejutkan lah ya mengenai Udin Caikit ini. Dan yang saya dapat dari Los Angeles itu kemana-mana mereka ini sekarang berdua sama. Jadi mereka itu menyewa sebuah tempat daerah kumuh ya. Kalau tempat yang bagus kan tidak sanggup bayar. Nah, berdua orang itu sekamar. Ini lucu juga ngeliat ini. Nah, Pak Udin Caikiti itu menjadi jongosnya Sedis. Karena dia nggak bisa bekerja lagi, sudah tua. Nah ini permasalahannya, skill nggak ada. Yang bisa dia mengompor-ngompori di dunia maya. Sekarang orang dunia maya tidak mau mendengar Udin Caikiti. Karena tidak menggreget lagi kan. Dia di YouTube nggak laku, di TikTok juga nggak laku. Nebeng ke si bom-bom nggak laku, nebeng ke sana kemarin nggak laku. Nah paling dia dapat 1.500 kadang ya koinnya. Itu berapa dolar sih? Paling $7. Sementara hidup di Amerika $7 itu hanya sekali makan. Nah jadi Pak Udin Caikiti ini mati-matian membela Edis. Dia merelakan diri jadi herdernya Sedis. Coba tonton videonya sampai ada fatwa Imam Besar Murtadin. Entah fatwa apa itu? Kan sudah gini semua orang tuh di sana. Aduh. Saya penasaran dengan Bang Rudi. Semua. Saya penasaran dengan Bang Rudi Yohanes ini ya. Ini Bang Rudi Yohanes sudah ikut-ikutan dengan kita, panggil Oten-Oten itu. Padahal kan sesama Kristen ini kok. Apa bedanya Oten dengan Pak Rudi ini ya? Ini sekarang pastor siapa? Pastor Sarah juga panggil Oten-Oten juga. Lagi rame dengan Agatha kan ya? Itu bahasa yang diciptakan oleh Julius. Kalau saya kan dulu menciptakannya Uclim. Kalau dia Oten. Jadi nggak apa-apa. Uclim sama Umdin ya? Umdin. Umdin kan Umidini. Jadi nggak masalah bagi saya, itu bagus. Sebagai apa kata gantilah. Daripada kita bilang Kristen terlalu nggak enak, Islam terlalu nggak enak kan. Jadi biarlah para pendebat itu digelari Oten dan Uclim. Lanjut. Padahal dulu kita anggap Oten-Oten itu kan panggilan menghina. Tapi sekarang dipakai juga oleh Bang Rudi. Panggil teman-temannya sendiri juga Oten-Oten. Makanya saya doakan Bang Rudi syahadat aja lah sebentar lagi. Bang Rudi itu aku sempat lihat di siapa tuh di si Domba Suci kalau nggak salah. Itu tentang orang lansia tuh yang kebobolan itu. Gimana itu ceritanya? Iya. Jadi satu lagi ya mau kutambahi gini. Saya difitnah si mata jengkol ya, si mata pisau. Umdin, dimatikan mute-nya. Umdin. Nah, saya difitnah si mata jengkol, si mata pisau, si mata setan. Saya katanya dulu pernah mualaf. Itu keliru. Kalau dibilang hampir, iya. Waktu itu saya kan lulusan Universitas Ahmad Dahlan. Lulusan pertama teknik informatika ya. Jadi kan dulu fakultas teknik. Jadi gelar saya ST. Tapi kalau saya dibilang mualaf belum pernah. Ya, dan kami berteman dengan Pak Edi udah lama. Beliau sering bercanda gitu. Ya udah tinggal ngucap 2 kalimat aja Pak Rudi katanya kan. Bang Rudi katanya. Santai lah Pak, aku bilang lihat apalah, tunggulah. Kalau betul Tuhan Bapak itu ada, ya saya kan membolak-bolakin hati saya bilang. Itu jawaban diplomatisnya. Silakan yang lain. Ya kita aminkan aja bareng-bareng ya. Ada penonton 1000, kalau aminnya bareng Bang Rudi pasti sadar nanti ini. Itu gimana? Itu yang lansia kebobolan itu Bang Rudi. Lanjut dulu yang lain mau meniti sebentar, aku ada telepon. Yang di bawah mungkin mau Bang Dul mau bicara, ini, silakan. Bang Dul hostin dulu ya. Ini aku kenapa nggak tahu ini jadi noise ya? Ntar. Benerin dulu headsetnya itu biasanya. Perangkat enggak? Ini ada Perangkat itu WhatsApp agak ini, jauh kan maksudnya. salah satu penista sang debater adalah si WhatsApp ini. WhatsApp coba open mic lah. Ini bisa Kasih turunkan tanggapan nggak Bang dikit. Dul ini? Bukan itu Bang Dul, gimana sih Bang Dul? Oh bukan ya. Bukan lah. Bang Dul tadi Bang Idama tuh katanya sudah bicara yang menarik, sangat menarik ini. Suruh lanjut tuh. Ya Bang Idama, silakan ditanggapi Bang Idama.
Baik, baik. Nggak mengganggu komunikasi dengan Bang Rudnya tadi, Bang Edinya? Tidak, Bang silakan. Rudinya lagi nggak di tempat ya, lagi ada telepon yang lainnya sama yang lain. Lanjut aja Bang Idama. Bang Idam, tanggapannya aja. Baik, kita isi ya ruang kosong ini. Pak Edi tadi saya ada satu lagi saya tanggap sedikit. Dari sejak lahir sudah dari kecil lah ya sudah memang orang Muslim. Cuman ya cukup prihatin ya waktu kecil juga ayah sudah dipanggil. Ya meninggal ya Bang Budi ya. Dan Ustadz lagi katanya. Enggak. Oh, anak ayah saya ya, Ustadz. Iya, ayahnya Bapak. Saya hanya menanggapi apa informasi yang Bapak sampaikan tadi. Lalu akhirnya diasuh sama paman, orang yang kaya, seorang pendeta. Berarti ibunya Bapak dulu orang Kristen. Bukan. Paman saya itu Kristen ikut istrinya. Jadi Siapa? keluarga besar kami itu Islam semua, hanya paman itu ikut istrinya masuk Kristen. Langsung pendeta, jadi pendeta. Di gereja-gereja model-model gereja cabang dan sebagainya itu istilahnya bukan langsung pendeta ya, apa gembala ya, gembala sidang. Apalagi paman saya itu gerejanya bangun dengan uang sendiri. Kemudian beliau juga mengikuti, kalau dulu masih kursus ya, kursus Alkitab. Kemudian bisa diangkat menjadi kepala gembala, tapi cabang ya, bukan pusat. Karena itu di cabangnya ya, GPPS cabang. Lalu dibesarkan di rumah beliau, Bang Edinya, waktu kecil? Saya langsung ikut Kristen karena kan waktu itu masih kecil ya, kelas 1 SD mungkin. Langsung paman saya mengajak saya ke gereja dan perlahan-lahan saya juga kuat iman saya, bahkan setamat SMA saya dimasukkan kursus yang nanti di digadang-gadang lah saya nanti bisa meneruskan beliau menjadi gembala sidang di gereja beliau. Itulah sebabnya saya dimasukkan tim musik, aktif di kegiatan remaja dan sebagainya. Tujuannya hanya untuk meneruskan cita-cita beliau gitu loh. Tetapi dalam perjalanannya saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini orang Islam, ingin saya murtadkan. Kenapa? Karena di gereja kami dulu itu wajib satu orang membawa satu jiwa. Apalagi orang-orang yang mengikuti kursus Alkitab, calon-calon pendeta lah. Kemudian di gereja kami dulu itu ada etalase ya, ada etalase. Kemudian di situ dipasang hadiah-hadiah. Jadi kalau satu orang dapat hadiah apa, 2 orang dapat hadiah apa, sampai hadiah tertinggi itu dapat sepeda motor. Itu dipajang di etalase, ada kacanya. Jadi kalau ada jemaat mau ibadah itu pasti melewati etalase itu, dan di situ ditunjukkan kalau Anda membawa sekian orang, bahkan orang itu sampai dibaptis dengan syarat KTP-nya itu KTP non-Kristen ya, dibaptis dia bisa mendapatkan hadiah. Nah, saya waktu itu ingin mengajak teman saya itu untuk masuk Kristen. Akhirnya terjadi dialog. Saya hampir tiap hari dialog dengan teman saya itu, dan ternyata orang ini adalah dari pondok pesantren dan pinter agamanya. Dia sabar ya menghadapi saya, tidak pernah hujat, tidak pernah olok-olok. Jadi dia hanya mengajarkan kepada saya, kalau kamu nggak ngerti Al-Quran, tolong baca dulu. Kalau kamu nggak ngerti hadis, tolong baca dulu. Akhirnya saya tergerak, akhirnya saya beli buku-buku itu. Saya baca di malam hari, bahkan tujuan apa? Tujuannya hanya untuk mencari kelemahan Al-Quran itu. Untuk mengajak teman saya ini supaya masuk ke Kristen kepada saya waktu itu. Tetapi dalam perjalanan waktu itu tidak singkat ya, dialog itu hampir 1 tahun kami adakan, dan ternyata puncaknya saya yang kalah. Di hari Jumat saya bersahadat di depan dia, saya minta dia mengantar saya sholat Jumat. Nah, setelah saya mualaf, terjadi huru hara di rumah.
marah paman, saya diusir dan sebagainya. Bahkan buku-buku pelajaran saya waktu itu dibakar habis. Perjalanan yang sangat, ya, masuk Islam itu kan pilihan yang sangat sulit ya. Jadi makanya kalau ada orang yang sampai hijrah keluar kemudian masuk Islam itu, saya bisa merasakan bahwa itu bukan pilihan gampang, terutama dari keluarga ya, gitu Pak. Oke, sebentar aku sambut Bang. Dari chat. Richard, tolong dibuka mute-nya. Selamat malam, brother. Richard, bisa di open mic-nya nggak? Oke. Lanjut dulu. Baik, Pak Edi. Selama jadi orang, kita bilang orang ikut paman lah ya. Mohon izin, bisa tahu nggak nama gerejanya? GPPS, Apa itu? Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Termasuk gerejanya Paul Zhang itu. Paul Zhang itu juga dari GPPS. Kemudian si siapa itu? Aduh. Siapa ya yang ngentuti Alkitab kemarin itu? Si apa namanya? Agustan itu juga dari GPPS. Ya, Mas Agustan itu juga termasuk dari yayasan kami dulu, dari Yayasan At-Tauhid. Oke, Bang Edi, ada Pak Rudi itu dilanjut aja saya. Oke, Ya, saya sambut dulu nih, ada Efraim. Efraim, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang Efraim? Iya, saya mau nanya ke Pak Edi ya. Itu pas waktu mau memutuskan mu'alaf, ya kan? Ayat apa yang menggetarkan hati Pak Edi di dalam Al-Quran? Dan ayat apa yang menggoyahkan iman Pak Edi di dalam Bible itu Pak Edi? Sehingga putusan keluar dari Kristen dan masuk ke dalam Islam gitu. Ya. Saya pertama kali buka Al-Quran itu kan di depan sendiri Al-Ikhlas ya. Jadi di depan itu sendiri saya sudah kayak ditampar gitu. Loh, ini ayat seperti itu. Kemudian yang kedua yang membuat saya lebih goncang lagi adalah saat membaca bukunya dari Kiai Mudori yang dari Madura itu, yang berdialog dengan pendeta Widuri itu ya. Itu kan ada bukunya itu, dialog dengan Kiai Mudori dari Sumeneb itu. Dan saya setelah membaca buku-buku itu merasa iya benar apa yang diucapkan oleh sang Kiai itu ternyata ada di kitab suci kami. Begitu, Pak. Oke, Bang Efraim sudah bisa diterima Bang Bapak? Apa masih ada mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita Ya, berarti- kita ada teman yang di bawah. Oh ya, silakan. Ya, satu lagi. Berarti memang murni dari Al-Quran ya, dari pemahaman Islam ya, bukan Iya. menemukan kekeliruan di dalam pemahaman Kristen bukan ya? Oh, kalau dari dari kekerian Islam. pasti ya. Dari setelah kita baca Al-Quran, Betul. kemudian terutama baca buku dialog dari Kiai Mudori itu, dan rata-rata ya kalau kita sudah memperdalam Alkitab, itu kita sudah pasti paham soal ketuhanan Yesus, bahwasanya Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai Allah. Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah beliau. Dari situ saja Alkitab kita cari-cari tidak ketemu, tidak akan ditemukan bukti ayat itu. Kemudian saya hanya mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Kalau saya menyembah Allah Bapa, saya menyembah Allah Anak, yaitu Yesus, kemudian saya menyembah Roh Kudus, mending saya menyembah Allah Bapa sajalah. Dan Allah Bapa ini saya temukan di Islam gitu loh. Jadi kalau saya menyembah anak kemudian saya besok di hari akhirat kemudian saya salah menyembah, kan mending menyembah pokoknya lah, menyembah Allah Bapanya saja. Dan Allah Bapa itu kita temukan di dalam Islam.
Dan ternyata Islam juga menghormati Isa, menghormati Yesus, menghormati Bunda Maria. Bahkan kita juga menemukan surah Maryam di sana. Begitu terhormatnya sosok Nabi Isa atau Yesus di dalam Islam. Saya masuk Islam, saya merasa tidak kehilangan Yesus. Saya masih menemukan sosok Yesus atau Nabi Isa di dalam Al-Quran. Maka itu yang membuat saya lebih mantap lagi. Bang Dul? Bang Dul, mohon izin. Apakah Pak Edi nggak jadi dengan Pak Rudi supaya saya bisa lanjut? Silakan. Bang Efrem cukup ya Bang Efrem ya? Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain yang Bang, mau bertanya cukup. tentang narasumber kita di atas. Iya Bang Efrem ya, saya turunin Bang ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Lanjut, Oke, Assalamualaikum Abang. Oke, dilanjut nih Pak Rudi dan Bang Rudi sama Pak Edi. Silakan Bang Rudi. Masih ada. Oke, iya terima kasih ya. Nah, semenjak kehadiran TikTok ini memang dunia debat itu bermartabat, sekarang nggak ada martabatnya lagi. Kenapa saya katakan tidak ada bermartabat lagi? Tidak seperti dulu ada moderator, jadi ada pendebat dua, itu sangat bermartabat menurut saya. Dulu banyak ada ISDN, ada ZCC, ada Geraha Mualaf dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang nggak bisa kita temukan lagi tuh. Nah, yang saya lihat, saya tidak menilai pendebat Muslim ya, karena itu dari kalian yang menilai itu. Saya menilai pendebat Kristen. Yang saya lihat sekarang ini adalah kelompok Indonesia boleh dikatakan hampir mati. Ya. Contoh sekarang yang di luar negeri itu Edis, Sopkatul Begatul, Agatha, si Botatron, si Mata Hantu, dan lain sebagainya. Sementara yang di dalam negeri yang belum sempat kabur, yang kasihan aku ya si Ella Miron waktu itu berusaha tapi gagal. Baru si siapa namanya itu Ki Ahmad. Itu yang masih eksis ya. Kalau Mikana itu sudah mulai kulihat berkurang karena dia pun sudah dimusuhi oleh oten-oten lain. Hanya gara-gara prinsip dia oneness itu ya. Dan bom ya itu sebenarnya bukan pendebat murni, tapi dia kadang-kadang aja nakal mau berdebat. Jadi pendebat itu yang di Indonesia ini tidak ada lagi sepertinya. Nah, kalau saya sih sebenarnya sudah mau pensiun ya. Yang dilakukan oleh kawan-kawan dari luar, kalau dibilang saya seiman dengan Syedis, saya nggak setuju ya. Tolong dicatat ini ya. Kalau ada yang bilang, wah kau menyerang saudara seimanmu, tidak, saya tidak seiman dengan Edis. Kenapa tidak seiman? Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan, sementara saya percaya Yesus Tuhan. Jadi kan tidak seiman. Yang saya serang itu bukan saudara seiman saya ya. Tolong ini kalau ada di situ herder Edis, nah ini kan sudah ada nih. Kalian jangan bilang saya menyerang saudara seiman saya, enggak ya. Edis itu bukan seiman saya. Nah, yang saya lihat sekarang ini kalau dulu kan yang di puncak itu Elia Miron sama Mikana. Sama Joseph RK. Oh masih ada ya. Joseph RK ada lagi kira-kira 6 orang 7 orang lagi di Indonesia. Tapi yang ini semua ini kan sudah mulai padam ini. Digantikan oleh orang-orang yang di luar negeri. Kenapa? Orang-orang yang di Indonesia mereka berusaha nakal aja. Saya bilang berusaha nakal. Tidak nakal. Berusaha nakal tujuannya apa? Biar tidak dilindas oleh orang-orang yang di luar negeri. Sementara yang di luar negeri kan nakal. Orang Indonesia, kalau yang di Indonesia, kalau dia nggak nakal, nggak laku. Paham ya maksud saya? Jadi mereka ini berusaha mencari celah untuk nakal, tapi sampai hari ini saya lihat belum ada yang berani, yang bisa. Tapi kalau yang di luar negeri, itu memang dibantainya. Sehingga yang di dalam negeri ini kan surut semua. Siapa lagi yang mengenal Elia Miron? Tidak ada lagi. RK, memang masih dikenal, tapi maksudku tidak semua bombastis waktu itu. Dulu waktu di luar negeri kan, inilah banyak orang nggak tahu ya. Sofiatul itu bukan dari dulu di luar negeri, itu keliru. Waktu dia nginjak Al-Quran itu karena dia sudah berada di luar negeri. Sebelumnya enggak ya. Banyak data-data ini yang sudah ku peroleh dan sudah ku olah. Orang-orang ini sekarang sudah di luar negeri. Cuman mereka lucunya membunuh pendebat Kristen yang ada di Indonesia. Mereka mau bunuh ini. TikTok kena ya. Caranya gimana? Ya mereka mempertontonkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan orang di Indonesia. Ini celakanya.
kena peringatan ya? Maksudnya apa? Belum, Bang karena Rudi ada aku bilang belum memponohi ya? tadi. Tolong tap layar ya, dikencang ya tap layarnya ya. Tolong ya. Ya. Minta bantu ya. Jadi yang kulihat itu, inilah diambil mereka kesempatan. Kenapa kayak Edis mau membangun rumah apologet? Waktu itu hanya saya sentuh begini. Kau sudah 1 tahun mengumpulkan donasi untuk rumah apologet. Kenapa 1 bata pun nggak ada? Kan begitu ya. Mereka langsung kebakaran jenggot semua itu. Tim-tim dari Amerika. Dan menular kepada tim-tim yang di Eropa. Kenapa itu menular? Karena kalau sampai saya bongkar ini, donatur-donatur di Indonesia itu akan kapok memberi mereka donasi yang pertama. Dan akan mengalihkan ke pendebat-pendebat di Indonesia. Sementara kalau pendebat di Indonesia diberi makan, pendebat di luar negeri kan akan mati. Mau makan pakai apa sih? Edis belum bekerja. Pisahnya pisah, kata dia sih pisah kerja, tapi saya nggak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Kalau dia punya pisah kerja, lebih baik dia bekerja daripada menghujat terus. Ternyata setelah kita lihat, dia bilang, itu sudah saya prediksi ya. Dia sudah mengambil uang itu 5 kali 700 juta kali 5, 3,5 M. Ditambah kata dia uang rekening dia, jadi semuanya 4 M. Dia berbohong itu. Kenapa berani saya katakan berbohong? Dia sendiri mengungkapkan. Pertama dia bilang, kita akan membeli rumah 8 M. Kemudian dia bilang, bahwa dana yang terkumpul 70%. 8 kali 7 kan 56. Tapi tiba-tiba dia mengumumkan 4 M, itu pun sudah ikut uang dia. Artinya 2,1 M ditilep dia. Kenapa ditilep dia begini? Setelah nanti dia bulan Desember janjinya kan akan jadi rumah itu dia beli, kalau enggak dia akan lompat dari Monas. Kalau dia enggak sanggup beli, dia akan pakai taktik dan strategi. Strateginya apa? Disewanya rumah, biarlah untuk setahun dia habis 35 ribu US dollar, disewanya rumah. Dibilangnya nanti apa? Ini dia, kita sudah mendirikan rumah apologet. Kayak laporannya selama ini kan gitu kan. Yang disutingnya rumah-rumah orang. Seolah-olah kita bilang, oh ini rumah itu bro. Nggak ada ya. Nah, itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, dia meminjam rumah orang Indonesia yang lagi kosong di sana. Katakanlah lagi pulang ke Indonesia. Makanya diambil dia tanggalnya Desember, Natal. Paham ya? Jadi dia bisa bilang, wah inilah rumah apologet segala macam. Baru yang ketiga benar dibeli dia. Tapi yang dengan harga termurah. Biar bisa tertutupi. Dengar kata-kata saya. Setelah ini dibeli dia akan berpikir mau buat proyek apa lagi. Ini kan proyek. Kalau dia tidak buat proyek itu, dia tidak akan bisa makan. Pegang cakap saya. Dan saya sudah dapat info dari Amerika itu, bahwa mereka ini, kalau mau biar bisa memperpanjang visanya, harus punya uang 100 jaminan, atau bayar apa lagi, 100.000 US dollar. Makanya di korupsinya 200.000 US dollar, ya itulah untuk dia nanti membayar ini tiap tahun ini. Itulah yang mau saya sampaikan. Silakan yang lain. Oke, ini ada Bang David Batman. Selamat malam. David Batman. Iya, malam. Ya, ada mau disampaikan apa? Apa ya mau disampaikan? Sebenarnya ya. Ini ada sang debater. Silakan. Ya tanya aja sama sang debater. Saya biasa di tempatnya sang debater kok juga. Oke. Dilanjut Pak Edi. Lanjut teman-teman Islam aja dulu. Oke, siap. Ya, saya malam, David. menanggapi Bang Rudi ya. Benar ya apa yang dikatakan Bang Rudi. Jadi dulu kita zamannya COVID itu saya dengan rekan-rekan kan mendirikan yayasan atau HIT atau yang di live-nya itu sering dinamakan Geraha Mu'alaf. Itu pertama kali kita membuat dialog itu enak. Ada moderator, 1 lawan 1, ada timer dan sebagainya, jadi tidak rebutan. Makanya saya males masuk TikTok itu kenapa? Karena begitu saya masuk ke room Kristen, yang ada itu hanya tawuran, keras-kerasan suara, kemudian nggak teratur ya, saling rebutan ngomong, jadi malah pusing gitu loh. Apa yang kita sampaikan gitu loh, nggak teratur sekali. Makanya orang di TikTok itu kalau mau hujat, makanya Bang Rudi tadi bilang cepat populer. Karena apa? Karena di TikTok itu kan orang sekilas. Kalau hanya mendengarkan orang ceramah khotbah itu males gitu loh. Yang disenengi itu apa? Yang ada
masalah geger, rame-rame, selingkuh, kemudian apa lagi? Soalnya kan hanya itu yang rame gitu loh. Makanya kalau Bang Rudi di channelnya bahas orang selingkuh, wah view-nya meledak gitu. Apalagi yang selingkuh orang-orang dari kalangan debater, dari kalangan apologet, ya. Jadi saya lucu kadang-kadang mereka itu apa ya, nanti di akhirat tuh timbangannya pasti paling berat. Kenapa? Karena mereka tahu ayat, mereka tahu hukum, tetapi mereka langgar sendiri. Ini Bang Rudi kan sekarang kuliah di hukum ini, pasti paham. Orang hukum, ngerti hukum, melanggar hukum itu hukumannya malah berat gitu loh, daripada orang awam yang nggak ngerti hukum sama sekali. Jadi mungkin di akhirat kita nanti itu akan diadili lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita ngerti hukum, ngerti aturan, ngerti aturan dari Tuhan ya. Bahwasanya di 10 hukum Taurat itu pun disebutkan tidak boleh berzinah. Tetapi saat mereka di dunia nyata, Bang Rudi Yohanes membuka rahasia, banyak debater, banyak apologet yang melakukan itu. Bahkan yang membuka itu bukan Bang Rudi, melainkan mereka-mereka sendiri. Saling membuka aib gitu loh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti diadili di akhirat kelak. Bagaimana yang kamu ucapkan, ternyata kamu langgar. Sebetulnya saya ngomong gini ini bukan untuk orang Kristen saja. Sebetulnya orang Muslim juga ada. Orang Muslim juga banyak yang melakukan itu. Cuman orang Muslim itu kan meredam ya, tidak mau mengungkit kejelekan dari saudaranya sendiri, karena ada ayat bahwasanya kalau kita ini mengangkat kejelekan teman sendiri itu seperti kita memakan daging bangkai gitu loh. Jadi kita pasti lebih hati-hati, tapi sebetulnya itu terjadi tidak hanya di Kristen saja, saya yakin ya, apalagi orang yang niatnya masuk TikTok itu katanya tadi sambil cari jodoh gitu. Bang Rudi bilang gitu, ada yang janda cari jodoh, ada yang duda cari jodoh dari TikTok, apalagi sudah terkenal. Waduh, dulu saya itu ya seperti itu ya. Memang saya juga merasakan, saya dulu di Facebook itu kan nama saya ya agak naik ya. Godaan wanita itu pasti luar biasa, banyak yang inbox, banyak yang merayu, banyak yang ingin dinikahi. Itu kalau nggak kuat iman kan pasti jebol gitu loh. Bahkan sekarang yang tokoh-tokoh pahlawan di TikTok melihat ini pinter, ini kok gagah, ini kok ganteng, ini kok cantik, pasti setelah live, setelah acara kemudian DM-an lanjut temu darat. Nah itu kan bisa membawa musibah. Ya apa yang dikatakan oleh Bang Rudi di channel-channelnya tuh cocok gitu, setuju saya seperti itu. Gitu Mas. Oke, ini ada di bawah, ini ada typing. Zuma nyamar jadi Bang Dul katanya. Dodol maksa banget itu. Oke, para haternya Bang Rudi Yohanes ya. Kalau kalian mau naik silakan, tapi hanya untuk bertanya, bukan untuk menjudge ya. Tapi kalau kalian tidak berani ya, benar-benar congosnya si Edis kalian semua ini. Bertanya yang benar gitu. Silakan. Umatnya Oke, Edis, Bang Lepren, penyembah Edis ada yang mau mereka. ditanyakan Silakan lagi? kalau Bang Dul kasih kesempatan aja, silakan ini ya, penyembah Edis kalau mau naik, ajar tuh Bang Rudi Yohanes di atas ya. Tapi hanya sebatas bertanya, jangan menghakimi gitu loh. Jangan Ya kan menghakimi. kayak gitu kan di dalam Bible juga, jangan menghakimi orang kalau kamu tidak mau dihakimi. Jangan nanti kamu naik jotos Bang Rudi 2 kali jotosnya gitu loh menghakiminya. Silakan. Gak apa-apa Din, biarkan aja mereka mau maki juga nggak apa-apa, karena biar apa orang tuh. Oke, silakan teman-teman hater ya, hater dari Bang Rudi ya, silakan ya. Typing angka 1 akan saya angkat. Kalau aku karena aku orang lama, kalian teriak-teriak apapun ya tidak terpengaruh sama sekali karena saya tahu gimana si Edis, ya kan? Makanya kadang-kadang ada orang yang Mican jangan banyak omong hadapin Edis. Oh jatuh dong nilai kita ya kalau menghadapi Edis. Jatuhlah. Typing angka 1 ya, bikin permintaan. Tapi jangan menjudge ya. Cuma cukup bertanya kenapa Bang Edis bisa seperti ini gitu.
Ini bagusnya Ini kita panggil Bang Edu bisa seperti ini, seperti ini. kita panggil Edis juga ini. panggil Kita Edis undang juga Edis ini. juga ya, Bang Edis juga. Tadi Oh, ada, Pak suruh tadi masuk. ada. Bikin Tadi ada permintaan, di bawah bikin typing. permintaan. Selain tapping satu, bikin permintaan. Yuk, yang bernama Edis silakan bikin permintaan. Edis asli ya. Ya kalau dia mau naik suruh aja, sini bisa biar saya yang turun. Enggak gampang, nanti saya juga bisa turun. Gini saya saya mau tanya sedikit mungkin ke Bang Budi, boleh ya? Ya, saya WhatsApp. Umi, di mute Umi. Dubbing. Oh ya, Ya, Iya Pak. Budi begini kesan gini ya. Mungkin ada saya mungkin sebut saja saya ketinggalan, saya nggak begitu ngikutin berita ini. Ya pikuknya ini saya nggak ngerti. Ya gini biar agak jelas juga atau bisa kita untuk mengulangi itu biar orang-orang di bawah tadi biar kesannya ini Rudi ini sebenarnya gimana orang-orang di bawah biar jangan biar juga tahu gitu. Jadi kesannya juga ini saya berpihak si Edis karena Edis betul atau Bang Rudinya mungkin Bang Rudi ini mungkin nggak benar nih kemudian seperti itu kesannya seakan-akan Bang Rudi ini memberikan statement yang sesuatu yang tidak benar gitu atau yang kita harapkan kan mungkin ada harapan mereka ya kita akan kita dukung orang yang berjujur nih yang betul ini Rudi mungkin menyampaikan sesuatu yang betul kenyataannya memang begitu nah biar nggak simpang siur gitu maksudnya nah saya nggak tahu tuh apa yang memotivasi Bang Rudi kemudian mengatakan ya sudah kemudian seperti ini keadaannya lanjut aja saya langsung to the point aja kemudian seperti inilah keadaannya kita terima bahwa akhirnya clash lah antara Bang Rudi dengan Edis ini itu aja dulu gitu Bang Rudi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Twitter siapa ya si Edis tipu, bukan Edis tipu kawan, karena banyak kali tipuannya ya. Orang-orang ini kan karena apa ya selalu saya katakan bahwa herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan kepada majikannya. Jangankan saya, Tuhan Yesus pun kalau turun ke bumi ini menegur si Edis saat ini, pasti mereka akan lawan Tuhan Yesus itu. Saya percaya sekali itu. Ya, karena Edis ini sekarang nggak bisa disentuh, herdernya banyak sekali, langsung main gonggong ini, Ya, sebenarnya begini, orang bilang kau menyerang saudara seimanmu. Saya bilang dari dulu saya tidak seiman dengan si Edis. Orang ini sulit kali menerima kawan. Tapi Edis Kristen, kau Kristen, oh beda. Kristen itu artinya pengikut Kristus dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Edis kan tidak mengakui. Kok dibilang saya seiman, saya bilang. Makanya yang saya serang itu bukan saudara seiman saya bilang. Nah itu satu perlu digarisbawahi ya. Biar jangan ada kerancuan, wah kau mengapa si Edis bukannya. Baru yang kedua, orang ini mengata-ngatai saya Iskariot. Dari dulu saya juga begitu. Kalian ingat waktu saya kritisi Ucuk Bulu kan? Yusuf Manawulu. Gara-gara dia buat Murtadin dibuatnya tampil. Sesudah itu dibuat nomor rekening. Sesudah itu dihapus. Tinggal nomor rekening Ucuk Bulu dengan anaknya di Depression. Jadi saya bilang waktu itu. Saya kritisi itu orang. Apa kata herdernya? Sama. Kau Iskariot katanya. Banyak orang bertobat gara-gara Ucuk Bulu. Yang mana yang bertobat ini sekarang? Gue bilang. Buktinya apa? Dia katanya orang bertobat, buktinya yang dibawa-bawa itu nipu-nipu juga. Di situ salah apa enggak saya? Kan benar. Sehingga dia gol masuk penjara karena ada yang dibawa kesaksian, yang kesaksian ini melebih-lebihkan dan bohong-bohong juga. Buat apa ya kan? Nah, kemudian waktu saya juga ribut dengan Paul Zhang. Semua orang bilang saya juga Yudas Iskariot. Dan waktu itu Paul Zhang lagi di atas, saya diserang. Kemudian waktu dengan si Joshua Tewu, semuanya juga begitu. Jadi dikira orang ini ucapan Yudas Iskariot itu baru sekarang. Enggak. Sudah dari dulu. Kenapa? Karena saya begitu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Titik. Ya, jadi untuk para herder-herder yang di bawah, slow lah kawan. Naik kalian, dikasih pemilik room kalian naik. Silakan. Mau memaki saya bisa. Wah itu besar-besar. Rudi Iskariot. Dikira mereka saya stres dengan nama itu, saya nggak stres. Oke, silakan herder naik semua ya. Ada tamu lagi. Ada Bang Jimmy. Bang Jimmy selamat malam Bang Jimmy.
Ya, Ada yang mau disampaikan Bang sama Bang Rudi atau Pak Edi? Dipersilakan Bang. Bang naik ke atas mau ngapain? saya mau dengar apa yang mau disampaikan. Oke. Bisa Kalau Bang mau juga, bertanya Pak. sama Bang Rudi. Mhm. Oke, ada Albert sini. Albert Cian. Selamat malam. Iya, ya, malam. Iya. Enggak, sebentar, Mau ada yang sebentar. mau ditanyakan, Bang? Saya mau nanya tuh sama si Rudi. Iya, silakan. Katanya enggak, yes, piye tuh. Rudi, sang debater itu ya. Kenapa sih kamu bilang herder itu? Ngerti nggak sih apa itu herder? Cari aja di googling aja apa arti herder ya. Iya. Silakan. Layak nggak kamu bilang orang jadi anjing gitu ibaratnya? Inilah kesalahan terbesarmu. Arti herder itu bukan anjing. Iya, herder kan Makanya anjing. aku bilang, itulah kekeliruanmu. Coba cari dulu, coba googling apa arti herder. Nah, coba apa? Nah, cari dulu, baru nanti bicara lagi. Silakan. Banyak cerita kau. Kau cari pembenaran aja jadi orang. Seolah-olah kau nggak punya salah atau punya apa celah. Aku ndak cari pembenaran. Kau buktikan dulu, herder, cari iya. googling herder. Iya, coba lah apa bilang herder. Ngapain saya googling? Saya udah bertemu sama kau. Apa? Kan sekarang kau yang mendalilkan bahwa itu untuk anjing kan? Terus Sekarang apa? saya suruh Iya, terus saya suruh apa? kau cari dulu arti herder sesungguhnya. Apa? Coba bilang. Kok coba bilang, kau carilah dulu. Artinya itu gembala. Gimana sih? Au. Herder gembala dari mana pula herder Oke. gembala? Oke, Lanjut yang lain aja. Oke. Lanjut yang lain. Bang Albert, dia nggak ada pertanyaan sekarang. Iya, Makanya dia mau malam. ngecek. Bang Albert, silakan Bang Albert. Ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita, sang debater dan Pak Edi. Bentar, ku buka dulu ya. Arti herder adalah pengembala ternak seperti domba atau sapi. Silakan. Di mute dulu. Oh iya. Kenapa ya? Banting aja tuh HP. Lanjut, ada Nonem selamat malam. Bang Albert, silakan kalau mau bertanya sama sang debater atau Pak Edi Prayitno. Sama sang debater yang luar biasa ya. Ya, yang sungguh mulia. Aku mau nanya sama dia. Dengan sedalam apa, dengan rencana apa kamu sangat membenci dengan Edis? Tolong jelaskan apa ciri-ciri membenci. Biar saya jawab. Gak usah jawab dulu lah, jangan belit-belit. Kalau kamu kan udah banyak bikin kebencian di situ sama Edis. Jawablah. Sekarang coba contohkan satu. Apa kebencianku sama Edis yang kau lihat nyata? Waduh. Kamu udah memburuk-burukan dia, mengatakan dia bukan Apa yang kuburukkan dia? Coba sebutkan. Coba sebutkan apa yang kuburukkan dia. Kamu udah bilang tadi dia bukan Kristen gitu loh. Sekarang kutanya kau, orang Kristen mengakui Yesus Tuhan apa tidak? Jelas iya, Tuhan. Nah, Edis kan tidak percaya Kristen. Tidak percaya Yesus Tuhan. Dari mana? Masa nggak tahu kau? Tunggu ya, aku buka WA-nya. Aduh, kalian. Kalau dia di live, pasti dia katakan Yesus Tuhan. Berarti Tapi kalau dia WA, kamu beranjak dari kebencian atau media menyebutkan tidak Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Apa memang dari situ dasarnya kamu membenci dia? karena dia memang itu definisi dia. Videonya banyak. Sebentar ya. Sebentar Bang Abed, ini lagi mau dibuktikan ya. Ada jejak digital. Itu di pencarian kalau memang di belakangan ini dia mencari-cari masalah, tapi awalnya bukan dari situ dia membenci dia. Loh, coba kan ceritain tanya biar kau, aku tahu, biar aku juga perlu tahu dulu. Tadi kan kutanya kau, apa definisi kebencian menurutmu? Kau bilang apa? Karena aku mengatakan Edis tidak Kristen kan, tidak Kristen.
Terus ku tanya kau, apa definisi Kristen? Kau bilang Apa beriman memang kepada Tuhan Yesus. apa memang kalau memang ada perkataan dia begitu, apa memang dia dasarnya kamu membenci dia dari kata itu? Kan sudah saya bilang saya nggak membenci dia. Itu Dasar kan apa definisi kamu? yang kau buat. Gimana sih? Herder Iya, hanya iya, punya Bang. kamu Dari awal, Herder itu hanya awal, punya Bang. kesetiaan. Berarti kamu tidak merasa memburuk-burukan dia? Enggak. Makanya gue bilang Enggak. mana yang kuburukan? Coba satu sebutkan. Jawab dulu, berarti tidak. Lah kan sudah ku jawab tidak. Contohnya kalau kau merasa aku memburukkan dia, sebutkan mana yang kuburukkan dia. Coba. Kalau kamu Aku buka benci dia. sama Edis, berarti kenapa apologet yang lain kamu benci juga, kamu bilang selingkuh segala macam? Ada bukti dari ini? Sekarang ku tanya kau, siapa yang ku bilang selingkuh? Oh, tadi aja aku baru dengar apologet Ya, yang lain kamu siapa? bilang selingkuh. Karena banyak apologet. Coba sebutkan siapa yang ku bilang selingkuh. Siapa lah yang kamu bilang tadi? Kenapa kamu nggak mau jujur? Bilang aja, jujur Udin aja. Caikiti. Karena kan apologet banyak. Ada buktinya. Siapa? Udin Caikiti. Siapa yang kamu bilang tadi? Semuanya. Ya Udin Caikiti, Udin Caikiti. Itu mau kau bilang, oke, kutunjukkan fotonya. Foto yang kamu bukan, bisa-bisa aja kamu ciptakan foto. Aku juga bisa kamu Aduh. bikin foto-foto sendiri Foto bersama itu orang sudah lain. Foto itu Udah, sudah kamu kan dikasih pemilik Bang foto. Dul ganti aja Bang Dul. Ini mau ditunjukkan. Tidak, biar Iya, dijawab dulu siapa yang kamu benci? Kenapa kamu benci Edis? sebentar, ini nih, Aduh, sebentar. koplang, Dia jadi koplang. apa? Biarin aja dia situ. Sebentar. Tunjukkan aja. Nah ini. Udin Caikiti ini udah dikonfirmasi nih. Ini asli. Kok dibilang ini nampak ya? Kok dibilangnya aku apa sih? Ini asli bukan editan. Cuman perempuan ini mengakui ini kena apa ya? Serangan jantung entah anfal entah apa. Mana ada orang anfal di ruang tunggu begini? Pasti sudah dimasukkan ke ruang IGD dan tangan Udin Caikiti ini lihat yang pojok ini. Jadi jangan sekarang ada lagi terbaru dari Agatha. Agatha dapat WA dari orang apa dibilang bahwa Udin Caikiti ini sedang dengan sok katul bekatul. Mengenai kebenaran aku nggak tahu. Tapi kalau ini yang kuucapkan ada bukti. Ini masih satu foto. Silakan. Nah, kalau kalian bilang si Edis itu baik, kalian keliru. Sebentar, aku bukakan ya. Kalau dia live memang kesannya baik. Tapi kalau WA sama aku, jangan kira kawan. Aku dibilangnya babi pun ada. Sebentar ya, gimana cara membalikkan kamera tadi? Oh ini nih. Sabar ya. Ini. Kalian lihat ini baik-baik ya. Apa kata si Edis? Nampak? Oh ini nampak. Rudi Iskariot ya. Ngiler lihat dana pengadaan rumah apologet. Roh Kudus seperti babi. Ada di Rudi Iskariot. Dia menghina Roh Kudus kawan. Roh Kudus seperti babi katanya. Roh Ratus seperti babi. Halo Bang. Yuk. Oke Bang, gini Bang. Sebentar Bang Frans. Bang Frans, kita masih ada satu orang nih di atas Bang, sebelum Bang Frans ada yang naik dulu. Bang Arifan, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang Arifan ada yang mau ditanyakan sama Bang sang debater? Iya, ada satu nih. Oke, silakan. Ini mau tanya ini Bang Rudi, apa namanya? Bisa nggak dibuka itu masalah donasi si anak Batak itu? Oke, bisa. Nanti hari Senin ku buat ya. Kalian lihat ya. Enggak, masalahnya Tapi kan ku tunjukkan dulu. Dengar kalau dulu. Tapi ku tunjukkan dulu salah satunya ya. Kemarin sudah kutunjukkan yang untuk Dr. Manotar Tampu Bolon itu sekitar 15 juta. Kalau nggak salah aku ya hitungannya. Nanti bisa lihat. Ini biar ku buka lagi sebentar. Kan kau minta tunjukkan ya. Nah ini ada ini. Jadi mereka itu setiap berangkat ada 7 pengacara. 7-7-nya aku kasih ya. Ini kalau misalnya mereka berangkat. Ntar aku buka dulu. Nanti kalian bisa klarifikasi lah. Ini contoh ini. Ini sama satu pengacara 500 sekali berangkat. Tunggu. Aku buka lagi yang lainnya. Gak enak kali wajah orang ini dilihatnya. Gak enak kali kawan. Pengen berak. Iya.
Ini lagi contohnya. Ya, ini. Jadi semua ada untuk apa ini? Di bawah ini ya, ada ini. Uang apa ini? Uang bensin dan mobil juga uang saku. Contoh. Banyak lagi nih ya. Aku cari-cari semua ternyata masih ada ya. Tunggu. Sabar. Kalian itu kan dibodohi saya aku bilang. Katanya 1 rupiah pun tidak ada. Lah ini buktinya berupiah-rupiah banyak ini. Tunggu. Nanti aku kumpulkan dulu semua. Kalau yang begini aku udah banyak yang hilang. Yang ada itu yang berupa print out itu ya, kayak Excel. Kalau yang begini-begini sebenarnya enak ini. Sabar. Jadi ini fitnah-fitnah orang ini sekalian aja aku klarifikasi di sini ya. Gak apa-apa ya Din ya, aku pakai ruang ini. Jadi kalian jangan percaya Edi. Setelah ini biar tahu kalian, dia akan membuat tipuan baru lagi. Tunggu. Mulai dari atas ini banyak ya. Sebenarnya banyak ya. Ini aja dulu yang ada. Ini sudah. Ini untuk apa? Tunggu kok mati nih. Sebentar. Untuk hari ini ya. Nah ini buktinya para pengacara lagi makan. Ya jadi semua itu kugunakan untuk kasus hukum Rudi Simamora itu tidak kuberikan kepada dia. Karena memang waktu aku meminta itu untuk membantu proses hukum. Ini lagi contohnya. Ini ya 750. Biar kalian tahu ini lagi 750. Ini setiap mereka berangkat ke PN 7 orang. Aku kasih untuk uang rokok, uang makannya situ semua ya. Nah ini lagi berapa juta itu? 1 juta, 200 juta. Mana lagi? Ini lagi. Banyak ya, ini masih banyak ya. Tanggal-tanggalnya ada semua sini. Oke. Apalagi yang mau tanya, silakan. Enggak itu aja Bang, tapi apa namanya nih, masalahnya kan banyak yang pertanyakan, saya lihat di apa ini di komen-komen di bawah kan. Oke Bang. Mereka itu hanya Oke sebentar. Itu dari sang debater itu akan merekap semua, akan dibuka di depan, dia akan membuka sendiri di forumnya dia gitu, bukan di sini Bang kalau masalah itu Bang. Ya, masalah. Ya cukup ya Bang Arifal ya. Ya cukup dah. Iya, makasih saya mau nih saya turun ya Bang Arifal ya. Frans, selamat malam. Oke, selamat malam. Tanyakan Frans. Ada Bang, ini yang pertama mengenai foto tadi sama chat itu kan. Baiknya bukan membela mereka ya, baiknya tapi tunjukin videonya. Kan sekarang kan zaman canggih, foto bisa diedit atau memang dia posting sesuatu bersama orang lain terus captionnya beda. Jadi kesannya seperti orang yang kayak mana lah pemikirannya. Kemudian ini Bang, aku sering dengar di akun Bang Edis itu, masalah kalian itu kan berasal dari video, sebentar, video. Semuanya ada, sabar. Itu video perselingkuhan atau apa itu Bang? Dengar aja pengakuannya lah. Lihat aja Bang dulu Bang. Saya lagi mau dibuka. Tunggu, aku buka dulu suara. Sabar. Aku buka dulu. Ya kan biar nggak terkesan fitnah gitu kan. Mana ada aku memfitnah sabar ya, biar lah. Ini pengakuan dia langsung. Cuma foto kan kalau ada videonya ya, kan ya. Sabar. Udah ya. Kayak mana playnya ini? Pak Rudi Yohanes. Saya mau tanya ya. Teringatnya kita nih kawan baik tuh. Tapi kenapa Bapak upload foto saya dengan pendeta Saifuddin Ibrahim di Facebook dan di mana-mana? Nah, sudah diakui ya. Iya, tapi kan kau cari terus Mas. Kan masih ada video lanjutannya. Kau cari nanti videonya. Kau cari nanti videonya ada di tempat Udin juga, dia mengakui Udin menawari dia nikah. Karena Udin mengakui dia sudah berpisah dengan Ibu Sarah, ternyata belum. Dan Pak Udin mengakui mereka pergi ke entah kemana-mana lah. Udahlah, nggak usah diurusi. Nanti udah ada pengakuan dia kok. Nanti itu dicari. Ya. Oke, yang itu tadi yang untuk kasus anak Batak itu Bang. Aku dengar dari Bang Edis kemarin dari video TikToknya kan, anak Batak itu sendiri yang melaporkan sama saya kalau Bang Rudi ini nggak ada membantunya sepeser pun. Makanya dia buat di live-nya itu. Jadi mau nanya gini Bang. Ya. Oh bentar. Aku jawab satu-satu dong. Oh oke, silakan. Begini. Santai, masih dikasih kok waktu. Oke. Sebentar aku jelaskan ya. Waktu itu, misalnya ini hari Kamis. 3 hari sebelumnya,
Rudi Simamora dengan Edi sudah teleponan. Belum live ya. Rudi Simamora minta bantuan sama Edis 15 juta untuk kalau nggak salah aku banding. Kasasi. Sudah. Oleh si Edis disonding lagi si Bom-Bom. Oleh si Bom-Bom disonding lagi aku. Sampai di aku bilang sama Bom-Bom, tolong hubungi si Edis. Ya. Sebelum dia menaikkan mereka live nanti, kan Edis udah bilang kalau aku live naik lah ya, katanya. Supaya konfirmasi dulu kepada aku apa sebenarnya yang dikatakan Rudi Simamora. Sudah, karena yang dikirimnya itu dia hanya minta bantuan 15 juta. Nah, rupanya si Edi sudah aku konfirmasi, tidak jawab, besoknya dia langsung live. Di dalam live itu si Edis langsung menggiring si Rudi Simamora. Pertanyaan begini, bukankah saya dengar ada Rudi yang mengumpulkan donasi untuk LAE, namanya Rudi Yohanes. Ya. Bukankah dia mengurusi LAE dan memberikan LAE uang? Tidak ada. Selama di penjara kan ya. Selama aku di penjara tidak ada aku dikasihnya uang. Masa iya 1 rupiah pun tidak ada? Nggak ada katanya. 1 rupiah pun tidak ada. Paham ya? Iya, iya. Edis ketika membicarakan itu kan bulan 5. Paham ya bulan 5? Oh. Sementara aku ada videonya masih nanti dilihat di Al Ayyubi 1 November 30 Oktober saya sudah berhenti mengumpulkan donasi untuk membantu proses hukum Rudi Simamora. Edis nggak tahu itu. Di otak Edis, sampai dia bicara bulan 5 itu, aku masih mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Di situ letak kekeliruannya. Kemudian yang kedua, Edis tidak tahu bahwa Rudi Simamora mengalami 2 sel. Sel pertama di Polresta, sel kedua di LP. Di Polresta kan ada WA si Rudi Simamora. Ya, memang aku dikasihnya uang di Polresta 1.200.000 dan 800. Dia keliru. Yang ku kasih pertama 1,5, yang kedua 2,5, yang ketiga 1 juta. Jadi 5 juta semua. Keliru dia. Karena waktu itu ingat kali aku dimintanya untuk minum karena kerongkongannya gatal. Apa tidak bisa minum. Yang kedua, dia sakit panu. Dia minta obat dan juga untuk rantangan. Ku kasih 1,5 juta. 2,5 juta. Yang pertama 1,5 juta. Baru aku mau pulang ku kasih 1 juta. Berarti dia 5 juta kan. Selama dia di LP, memang tidak pernah aku bantu dia. Kenapa? Karena aku sudah berhenti dari Oktober. Dan waktu itu ada aku mencari dana 150 juta. Tujuannya untuk sampai kasasi. Tetapi oleh Sob Katul Bekatul diputarbalikkan kata. Saya tidak pernah meminta sama Sob Katul Bekatul. Makanya saya bilang sama Sob Katul Bekatul, tunjukkan mana WA-nya. Nggak bisa ditunjukkan sampai hari ini. Kan begitu. Silakan. Oke. Terus Bang, untuk selanjutnya, apa memang benar Abang menggalang dana untuk membantu anak Batak? Saya tidak pernah menggalang dana untuk membantu anak Batak. Yang benar adalah saya menggalang dana untuk membantu proses hukum. Itu sudah saya bilangkan itu tanggal 18 November 2 Oktober kalau salah ya Oktober. Proses hukum ya. siapa Bang? Anak Batak lah. 18 Oktober aku canangkan itu malam ya, bantu klien saya. Kalau terkumpul dana 20 juta saya berangkat ke Medan untuk membantu kasus hukum. Jadi uang itu bukan untuk Rudi Simamora. Gak pernah itu untuk membantu kasus hukum. Apakah sudah saya jalankan? Saya jalankan. Videonya ada. Silakan. Oke, baik Bang. Apakah maksudnya mana ini? Apakah wajar menggalang dana untuk seseorang atau untuk membantu seseorang itu tanpa pengetahuan atau persetujuan orang yang bersangkutan? Siapa bilang aku nggak dapat persetujuan? Aku sudah minta izin sama istri Rudi Simamora. Foto-fotonya tadi aku tunjuk ya. Sebentar. Si Rudi Simamora kan di dalam sel. Mana bisa kita biar nggak dia malam orang yang itu dengar video kayak gitu kan Bang. Makanya aku tanya kayak gitu. Nanti kata orang itu apa? Iya, dengar dulu. Jadi malam itu langsung aku telepon istrinya. Mau nggak kau aku bantu untuk mengurusi kasus hukumnya? Kalau tidak mau, kau sendiri bisa sanggup nggak mengurus? Dia jawab tidak sanggup. Udahlah, itu saja yang mengurus. Masalah hukumnya, nggak ada aku bilang, mau nggak kau kasih uang? Nggak ada itu.
yang benar untuk masalah hukum. Tunggu. Sabar dulu, sabar dulu. Nggak usah buru-buru. Makasih ya yang punya room. Aduh, jadi malu juga ya. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Lanjut lagi, lanjut lagi. Ya, sebentar. Nanti kita sampai juga kepada si di situ. Biar ku bongkar-bongkar dulu sini. Kurang ajar itu. Bentar ya. Ini ada foto. Tadi udah kutunjukkan sih. Ini nih. Tunggu udah lewat. Ini. Ketunjukkan lagi ya. Balikkan kamera dulu. Jangan foto bang, video pas abang minta izin itu atau chatnya atau apa kek? Itu melalui telepon, tunggu dulu. Kalau sudah ada istrinya di sini, apa lagi mau kau bilang? Ya kan siapa tahu bahas yang lain. Mana bisa bahas yang lain di sini? Ini kami mau bawa dia saksi, nanti kutunjukkan videonya. Saksi ya, ini lainnya. Yang inilah istri Rudi Simamora ini nih. Nah ini. Paham ya? Tidak mungkin dia datang sini tidak ada sepengetahuan istrinya. Ini sidangnya, tunggu ku bukakan. Dia kan saksi di situ dengan lainnya itu. Tunggu mana ya sidangnya tadi? Oke. Ya udah nanti ku cari. Karena ini banyak kali data ini ya. Oke bang, oke. Bahkan kami makan sama istrinya juga. Hari pertama, hari kedua, ketiga kan aku terus sama istrinya itu. Beramai-ramai kami. Gini, walaupun ada fotonya bang. Nah, sebentar. Ini nih. Foto juga kan bisa, nggak harus rekaman. Ini di persidangan ya. Ya. Tar. Nah, ini di persidangan. Disinilah istrinya menjadi saksi. Kau bisa tanya nanti. Silakan, apa lagi? Saranku bang, kalau cuman foto itu ya bisa ngeblur itu, maksudnya bisa entah apa yang kalian bahas, apa yang disampaikan. Tetapi kalau ada videonya atau bukti percakapannya bahwa abang telah minta izin, itu lebih real bang. Lebih bisa. Sekarang kutanya dulu kau. Mungkin nggak aku bertemu istrinya dan meminta kuasa sama Rudi Simamora tanpa izin? Ya jelas tidak mungkin. Nah makanya, apa buktinya aku ketemu dia di penjara? Kan sudah ada kutunjukkan kemarin fotonya. Di penjara kami ketemu. Kan aku minta kuasa, tentu ku sampaikan itu. Rudi, aku sekarang membantu kau. Aku membantu kau kasus hukumnya. Bukan donasi untuk dia, salah. Contoh, donasi untuk anak, misalnya orang sakit. Itu memang harus kita serahkan untuk dia. Kalau Rudi Simamora kan enggak. Untuk membantu proses hukum. Silakan. Oke, jadi tadi abang sampaikan kalau pas abang itu berhenti menggalang dana itu sekitaran bulan November, sedangkan video bang Edis itu sekitaran bulan-bulan 5 ya gitu? Ya betul, bulan 5. Apakah setelah abang berhenti menggalang dana untuk membantu anak Batak itu, apakah ada abang menyampaikan di sosial media bahwa abang ini telah berhenti menggalang dana atau tidak? Ada, cari saja di Al-Ayyubi Channel tanggal 1 November, 30 November dan 1 November. Ada, coba. 1 November dengan 30 Oktober, Al-Ayyubi Channel. Apa judulnya ya? Cari saja. Silakan, apa lagi? Oke bang, itu aja sih yang mau kutanya bang, supaya ada kejelasan di kasus itu kan. Makasih bang Frans ya. Oke bang, selamat malam bang. Jelas bang. Benar juga kalau abang sih, biar ini supaya jadi terang kan. Iya. Oke. Makasih ya bang, kalau bisa diturun ya bang ya, biar ada yang kasih kesempatan teman yang lain. MPD selamat malam. Iya, selamat malam. Iya bang, ada yang mau ditanyakan bang? Saya cuma mau tanyakan kepada Bang Rudi. Ini silakan. Ya, tadi Bang Rudi sampaikan bilang Pak Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Sedangkan Bang Rudi percaya Yesus Tuhan. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya begini. Kalau saya ikuti untuk Bang Edis dalam dialog itu selalu berkata bahwa Yesus itu Tuhan,
Roh Kudus itu Tuhan dan Allah itu Tuhan, Bapa itu Tuhan. Nah, dan kalau saya lihat dari tingkat pemahaman kepercayaan ini, Bang Rudi mantap. Mantap, tapi ada satu hal yang saya pertanyakan kepada Bang Rudi, yaitu menyangkut dengan menjalankan perintah daripada Tuhan Yesus itu. Kalau Bang Rudi selalu ada di komal-komal seperti ini, terus menceritakan sesama dalam keburukan, seolah-olah perkataan-perkataan Kristus itu tidak ada di Sunday Butter. Kristus tidak pernah mau seseorang itu menceritakan kelemahan orang lain. Dalam Alkitab itu kan dia jelas, janganlah kamu melihat balok yang ada di mata orang lain, sedangkan kotoran yang kecil, balok yang ada di matamu kamu tidak bisa kasih keluar. Sedangkan benda kecil yang ada di mata orang kamu bisa lihat. Ya, berikut, janganlah kamu menghakimi, karena penghakiman itu hak Tuhan. Seolah-olah saya lihat ini, apalagi. Aku jawab sebentar Pak, biar langsung puas Pak ya. Pertama saya tegaskan, Edis tidak seiman dengan saya. Edis tidak percaya Yesus Tuhan, saya percaya Yesus Tuhan. Apa buktinya? Ini buktinya. Ini tanggalnya ada tanggal 22 Oktober, berarti masih baru ya. Ini 22 Oktober. Ini Edis TV yang bilang ini ya, Edis TV. Dia bilang gini. Ya. Yesus memang bukan Tuhan. Oke. Yesus memang bukan Tuhan. Ruth, kau jangan bongak kayak Wanes. Jadi saya nampak tadi ya. Jadi saya tidak mengada-ngada bahwa Edis itu kalau di live, di publik selalu mengatakan Yesus Tuhan. Tapi kalau pribadi ke sesama orang, dia katakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa begitu? Jawabnya sederhana. Aku jelaskan sama kalian. Edis, kalau sampai dia nekat mengatakan Yesus bukan Tuhan di publik, percaya kalian, tidak akan ada berdonasi sama dia. Maka rumah apologet tidak jadi, dia akan jadi gelandangan di Amerika, hanya bisa makan. Capek kali dia dari Indonesia. Ingat ya, ini banyak orang nggak tahu loh. Sebentar dulu Pak. Ya betul, tapi begini, makanya jangan ke mana-mana dulu. Berhubungan dengan Edis itu kalau bisa nanti sama-sama dengan Edis di komalnya saja, supaya langsung kita bisa dengar bersama. Nah, kalau dia terpisah begini, saya sudah pernah coba di komal dia. Sebentar. Saya sudah pernah coba di komal dia. Yang terjadi apa? Saya di-kick dia, diturunkan dia. Karena saya bongkar kebusukan dia tentang rumah apologet. Dia bisa, kayak Bapak bilang, balok selumbar di matanya nggak bisa dilihat dia. Gajah di seberang lautan dilihat dia. Paham ya? Dia mencongkel mata saya, matanya ku sentuh nggak bisa. Kan dikitnya saya waktu itu. Maksud saya begini, Sunday Butter itu lebih memahami firman Tuhan. Perkataan-perkataan Kristus itu jelas. Begini loh Pak. Ini seolah-olah seperti Sunday Butter. Sebentar. Kristus mengatakan, ia katakan ia tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Saya tidak mau menutupi aib Edis. Tapi di komal seperti ini, apalagi ada sekitar 52 lebih yang nonton, ada sekitar ribuan. Ini seperti kita sendiri mempertontonkan kelemahan firman Tuhan. Tidak ada kelemahan firman Tuhan, tapi dari perbuatan Sunday Butter ini orang bisa baca bahwa apakah ajaran orang Kristen seperti ini. Ajaran mana yang Bapak mau tampilkan di sini? Menutup-nutupi kesalahan, nggak bisa. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Tapi di mana dulu Pak? Pak harus membedakan tempat yang tepat. Sebentar dulu. Sebentar, ini komal bukan komal agama loh Pak. Ini komal milik pribadi. Kecuali ini komal agama, ya saya nggak pantas di sini. Ini kan milik mama apa namanya? Nggak tahu.
Ini komal umum. Pahami dulu. Tapi kenapa tidak langsung yang bersangkutan macam Pak Saifuddin Ibrahim, kok siapa itu namanya saya kurang tahu. Sudah saya hubungi mereka. Berkomunikasi Mereka tidak dengan dia mau. langsung, tapi harus seperti di Sudah. muka umum. Loh, mereka juga menjelekkan saya di muka umum kok. Kok nggak Bapak pergi ke sana tegur? Kok kau bilang gitu sama Rudi bilang? Gini loh Pak, gini Pak MPD, kalau Bang Rudi Yohanes ini masuk ke koma mereka, nih saya yakin Bang Rudi bakal dikeroyok dan ditendang gitu loh. Makanya harus cari komaka untuk menyelesaikan kayak begini, cari yang apa namanya, yang netral, yang bisa memberikan waktu bicara kepada kedua belah pihak. Kalau misalkan digeser ke roomnya Edis atau ke Saifuddin Ibrahim, pasti kelompokan mereka akan naik dan Bang Rudi tidak akan bisa menyampaikan seperti itu ya. Kayak tadi baru bicara Michan, ini akun saya di-banned karena di-report, ditombakin. Betul. Gitu kan. Nah, itu kan Di tempat resikonya. saya saja saya berbicara itu diserang, di ban. Apalagi bisa tempat dipahami, mereka. tapi bisa dipahami, tapi masukannya begini, harus menunjukkan karakter Kristus dalam diri. Harus Gini loh bicara Pak itu. MPD, dari tadi nggak ada yang salah loh Pak di sini, sama Bang Rudi itu nggak ada yang salah. Atau gini aja deh, kalau Bapak kenal sama si Edis, Bapak punya akunnya, Bapak undang aja ke sini Pak. Karena kita komal adil gitu loh. Ya, oke. Nggak ada yang nuki, nggak ada Ya, apa, cuma dia hanya- dibongkar mereka berdua gitu loh. Terima kasih. Cuma ini pesan saya seperti itu karena kami ini awam. Kami biasa dengar firman Tuhan dari termasuk Bapak Rudi. Saya senang biasa dengar beliau omong firman Tuhan juga. Terus kalau seperti ini ya kami juga bertanya-tanya, bingung ini apa ini ajaran yang sebenarnya atau seperti apa begitu. Terima kasih. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Tenang saja, saya masih dalam koridor. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari iblis. Terima kasih. Oke, ada Paci. Paci, selamat malam. Selamat malam. Iya, ada yang mau disampaikan Pak? Paci. Saya mau tanya sama Bang Rudi. Bang Rudi, apakah tidak ada cara untuk damai sama Edis atau sama Sofiatul? Soalnya yang saya ikuti Bang Rudi siang malam sudah sudah dibicarakan soal donasi, soal semuanya, tapi hanya banyak tidak mengerti atau memang tidak mengerti. Jadi menurut saya, pertanyaan saya, apakah tidak ada cara lain untuk bisa damai sama Edis? Karena kayaknya percuma Anda jelaskan siang malam, tetapi banyak yang tidak terima atau memang tidak ngerti atau gimana? Itu pertanyaannya Bang Rudi, apa tidak ada cara lain? Oke, terima kasih. Iya. Edis, saya ajak berdamai 3 kali. Kamu kira dia gubris? Tidak tuh. Malah dia melawan-lawan saya, menantang-nantang saya. Paham nggak kau? Sekali-sekali kau pergi ke Komal Edis, begitu kau sebut itu kau di-kick. Pegang cakapku ini. Silakan. Oh iya, hanya saran saja Bang Rudi bahwa cobalah cari cara lain untuk bisa damai, kan bertengkar kan tidak dianjurkan ya Bang Rudi ya. Jadi jangan coba berhenti, coba dan terus coba untuk bisa damai. Oke, Bang Rudi, terima kasih Bang Rudi dikasih waktu. Oke. Makasih Oke, Pak terima Paci, kasih. ya, sarannya ya. Twin apa ya? Twin Cam. Twin Cam, konten mic, ada yang mau disampaikan? Tak ada bang, tak ada. Ini cuma tertekan. Sorry bang ya. Oh, tertekan. Maaf ya, saya turunkan ya. Ya. Oke, Bang Rud, makasih. saya tambah sedikit aja lah ya, supaya dia nggak simpang siur juga. Di bawah sana ada tuduhan ini. Itu bisa jadi dipalsu atau ya dispalsu yang ada di WhatsApp-nya itu, yang di chat-nya itu. Coba paling tidak bisa diklarifikasi itu juga. Mute, masih di mute. Ya, sebentar. Saya dengarkan dulu suaranya ya. Nah ini. Kenapa Rudi
Nah, itu ya. Ntar lagi. Dia selalu ini suaranya. Mana suara? Ingat ya. Ini nomor Edis. Ntar, biar kalian lihat. Jadi ini ndak bohong-bohong. Ngapain aku bohong? Telepon kalian lah. Orang dia di luar negeri kok bebas. Ngapain takut? +1714 ini ya. Udah bang. Nah. Siap. Nanti kena kick. Iya. Oke, ini ada narasumber lagi. Ada yang ini siapa ini? Yang halo, gambar- selamat gambarnya. malam. Gus Cap. Ya, selamat Ada yang mau malam. ditanyakan Gus Cap? Ada yang saya mau tanyakan ini sama Bang Rudi. Oke, silakan. Ini Bang Rudi, tolong dulu ditampilkan itu SMS-nya dari si Edis itu tadi yang katanya Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya kalau saya amati itu chatnya Edis dengan Bang Rudi ini bukan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau saya cermati sebagai orang yang berpendidikan bahwa Rudi itu yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak pantas Rudi Iskariot itu Yesus dijadikan sebagai Tuhan. Coba dulu. Coba balik dulu. Karena ada komanya di situ. Ada pernyataan si Edis di situ jelas. Coba dulu balikan itu chat Edis dengan Pak Rudi. Maksudnya si Edis di situ bukan si Edis tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi Edis di situ mengatakan bahwa Rudi tidak pantas Yesus menjadikan Tuhan. Karena apa? Itu jelas. Itu framing itu bang. Abang belum baca, abang framing itu bang. Karena ada komanya di situ. Nah nanti abang lihat. Kalau saya baca itu jelas itu dia bilang Yesus bukan Tuhan gitu. Berarti dia ini Edis mungkin. Karena dia pintar daripada jelas Edis. di situ. Coba ditampilkan. Oke, sebentar lagi Ya. dicari. Ditampilkan ya. Nanti abang baca jelas ya bang ya. Jangan diulang-ulang lagi ya bang. Sekarang kau baca sendiri. Baca sendiri, jawab sendiri. Itu Nah, di itu situ ada tuh yang paling bawah itu. Yesus memang bukan Tuhan Rudi. Karena memang tidak pantas. Karena selama ini si Edis beranggapan bahwa si Rudi ini tidak jelas seorang pendeta. Dia hanya bisanya itu ngoceh terus. Makanya dia mengatakan bahwa Yesus memang bukan Tuhannya si Rudi. Kau Terus jangan lanjut. bonga. Nggak ada sinya Di situ situ bang, jangan ditambah-tambah bang. bukan di situ ada koma. Ya Di terus. situ dia katakan Yesus memang bukan Tuhannya si Rudi. Nah, Aslinya di situ. jadi bukan Yesus, bukan Terus, bukan Rudi lanjut, itu tidak lanjut. percaya Yesus. Terusin, kau jangan Terus. buka Dibaca, jangan dijelasin dulu bang, Oke, Baca saya dulu, baca sampai ya. habis. Yesus memang bukan Tuhannya si Rudi. Nggak ada sinya. Tambahnya. Nggak ada sinya di situ. Itu di bawahnya diterusin. Oh, tak ada. Bukan enggak gini. Si Edis itu Jangan mengatakan ditambahinnya. bahwa Rudi ini sebenarnya tidak pantas menjadikan Yesus sebagai Tuhan karena Yang mana? Coba. Baca ini aja susah. Baca aja nggak Lanjutkan No, no. lanjutkan bacanya itu. nah itu ya udah saya baca tadi itu kan. Coba. Ya itu Yesus memang bukan Tuhan ya, Rudi. honest. Kau jangan bongak kayak Wanes. Wanes itu Yang tahu penting bahwa Yesus ini itu bagi dia. kalimat dia itu Edis mengatakan bahwa Yesus itu tidak pantas jadikan Tuhan sebagai Kami bukan mau ikut campur ya bang, maaf ya bang. Bukan mau ikut campur membela sang debator ya, bukan ya. Cara abang membacanya aja udah salah bang. Ya nggak ada sia, Bapak bikin itu. si di situ. Aku bilang dulu sama Bapak itu. Begini Pak. Begini aku bilang sama Bapak. Herder itu tidak punya otak, tetapi punya kesetiaan Pak. Tuhan Yesus pun datang, kalau menyentuh si Edis, herdernya akan menggonggong. bukan Oke, Pak, ya. Oke lah, terima kasih aja dulu lah ini. Ya. Baik. Makasih ya Pak Pusat ya. Baik. Oke, saya turunin Pak. Lubis, selamat malam. Ya, salam. Iya, selamat malam bang. Ada yang mau ditanyakan bang atau gimana? Ada yang nyampe saran? Gimana? Silakan. Ya.
Begini, saya hanya menyampaikan sedikit saja ya. Nggak, sebenarnya sih saya nggak mau bela sana bela sini antara Bang Edis sama Bang Yohanes ya. Kita tahu sama-sama ya bagaimana track record kedua saudara kita ini ya. Cuman saya mau saranin sama Bang Yohanes, yaudah deh, nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan ya, Bang Yohanes ya. Saya bukan mau. Tunggu dulu Pak. Berarti Bapak menuduh Series jahat? Ya, sekalipun itu dia jahat ya. Saya nggak tanya sekalipun. Menurut Bapak Series jahat berarti ya? Ya mungkin begitu ya. Menurut saya begitu. Oh, kalau mungkin nggak pasti tuh Pak. Jangan Bapak framing dia jahat. Gimana sih? Ya, saya tadi bilang ya begini Bang Yohanes ya. Artinya sekalipun dia itu jahat ya, kita nggak boleh kan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya aku bilang yang nggak boleh dibalas kan kalau dia jahat. Bapak putuskan dulu dia jahat apa enggak? Bahasa saya kan jelas tuh ya. Artinya sekalipun orang itu jahat, sebagai orang Kristen kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu. Nah, menurut Bapak saya sedang membalas Yedis apa enggak? Ya menurut Bang Yohanes tidak dibalas-balasan itu jadinya kan? Aku bertanya Maleta, menurut Bapak saya sedang membalas Yedis apa enggak? Ya dari pernyataan Bang Yohanes kan sedang balas-balasan itu semua. Oke, berarti menurut Bapak Edis jahat. Bukan seperti itu loh Bang. Artinya begini Bang. Aduh, kapan Oten ini cerdas? Kalau Oten itu karena gak cerdas, kalau cerdas Kristen. Sini sama orang. Nanti terganggu. Silakan. Begini, pahamnya begini. Kalau di dalam di dalam iman Kristen, sekalipun hal itu jahat, kita tentu tidak bisa membalasnya dengan kejahatan, gitu loh. Kalau jahat? Ya, saya kan bawa firman nih Bang. Ya, kalau jahat tidak boleh dibalas kan? Ya. Kalau tidak jahat, boleh. Kalau nggak jahat, ya boleh. Artinya kita balas mengasihi lah. Mau jahat, mau tidak. Balas mengasihi. Sekarang menurut Bapak, saya balas Yedis apa enggak? Ya, yang dilihat publik sekarang, Abang sedang membalas kan. Ada semacam berarti Yedis jahat. Aksi reaksi gitu loh. Atau berarti Yedis baik? Bukan, saya mengatakan firman Tuhan ke Bang Yohanes. Gitu loh. Ya udah, terus lanjutlah. Nah, gitu loh. Jadi sekalipun itu dia jahat, tentu kalau orang Kristen nggak boleh membalas kejahatan itu. Itu yang saya sampaikan Bang Yohanes, gitu loh. Saya paham kok apa yang disampaikan Bang Edis, terus apa yang disampaikan Bang Yohanes. Sama-sama kok kita ini kan bekerja semua nih, ya demi kemuliaan Tuhan Yesus, gitu loh. Artinya. Tunggu dulu. Sebentar Pak, demi kemuliaan Tuhan Yesus, Edis tak percaya Yesus Tuhan. Awak Bapak ini. Makanya saya bilang, jangan kalian paksakan saya seiman dengan Edis. Saya nggak seiman dengan dia. Ini ada videonya lagi. Begini Bang Yohanes, ya. Begini. Walaupun jalan cara daripada Edis itu sedikit ya Bang ya, sedikit ya, agak lain ya. Jadi ya pahamilah gitu loh. Jadi ada pepatah orang Batak, dang di ida mata di botoroha ya. Paham kan? Sebentar dulu lah, itu bukan sedikit. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu sudah jauh beda dengan pemahaman saya. Bang Yohanes boleh buka. Jadi jangan dipaksakan saya seiman dengan dia ya. Tidak bisa. Oke bang. Tapi aku hanya bilang gini loh Bang, abangku ya, gini loh Abang ya. Kita kan, aku tahu kok hati abang itu baik, tahu gitu loh. Ya Bang ya, Abang Anda ya, aku tahu. Oke. Marilah ya Bang ya. Saya nggak bela Bang Yedis kok. Saya nggak bela Bang Yedis. Saya hanya saya hanya menyampaikan aja sama Bang Yohanes. Ya oke lah begitu. Kalaupun misalnya dia jahat, jangan abang balaskan itu gitu loh. Ya Bang ya. Oke.
Tuhan Yesus malam. memberkati abang Anda ya, keluarga Ya, besar. terima kasih. Ya, salam. Oke, Bang Lubis ya. Saya turunkan izin ya, Bang Lubis ya. Oke, oke. Oke, Jibi, selamat malam. Oke, selamat malam. Iya, ada yang mau disampaikan, Abangku? Saya mungkin nggak masuk ke sedikit aja mungkin kemarin dengan penjelasan yang dimaksud Rudy Yesus bukan Tuhan, mungkin itu udah terang benderang mungkin dijelaskan Edis. Tuhan yang dimaksud itu kan huruf besar, mungkin Bapa di sorga. Tapi saya mungkin nggak ngerti secara teologianya seperti apa. Oke, itu saya ini kan aja lah. Mungkin nanti ada orang yang berkompeten mungkin untuk menjawab itu. Tapi yang saya lihat seperti ini. Kalau dibilang, saya agak gini ya. Mungkin yang paling kurang enak mungkin bahasanya, kalau kita itu seperti menyudutkan Rudy ini kan dia maksud, wah ini herder. Rud, kamu biar tahu. Banyak orang-orang berpendidikan mungkin yang menjadi Edis, follower Edis, bisa kok memikirkan dengan otak mereka gitu loh. Kau mengecilkan peran mereka seperti herder gitu loh. Herder itu sakit loh. Ya kita itu kayak jadi orang goblok gitu yang nggak bisa melihat mana sih yang benar, mana sih yang menurut kita objektif. Edis mungkin salah. Tapi caramu untuk membalas dia luar Tunggu biasa dulu. ngerinya. Kalimat mungkin itu tidak ada bersifat objektif. Gini, yang ku bilang mungkin salah itu materi yang dia sampaikan, karena saya tak berhak mengatakan apa yang dia sampaikan itu secara teologi benar atau salah. Saya bukan orang yang bisa Kalau menilai tidak itu berhak, baik. terus kenapa komentar? Bukan. Komentarmu, cara kau menjawab dan menyudutkan Edis itu luar biasa ngerinya. Lihat video-video. Sekarang ku tanya kau, apa kalimatku yang luar biasa sama si Edis? Coba, aku ingin tahu. Ya, sebenarnya yang kulihat dari video itu, responmu itu sebenarnya yang paling mengerikan kurasa. Mengerikan kurasa.